Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatin Wahyuningsih, CGP Angkatan 9, unit kerja dari SMP Negeri 3 Cikalongwetan. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Keswara, Kepala SMP Negeri 3 Cikalongwetan, di mana Bu Tatin bertugas di SMP Negeri 3 Cikalongwetan. Bapak, Assalamualaikum. Bapak kabarnya gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah, Tatin sehat walaupun banyak kegiatan ya. Kegiatan yang sangat luar biasa ya Pak ya. Bapak, mohon maaf pada kesempatan kali ini saya mengganggu waktu Bapak, yang memang waktu Bapak itu begitu banyak ya kegiatan di luar tugas-tugas dinas yang lainnya, tapi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak sudah meluangkan waktu untuk tugas CGP kesempatan kali ini. Yang pertama saya ingin pada kesempatan kali ini sebetulnya ada tugas di modul di CGP ini tentang demonstrasi kontekstual, yaitu di mana tugas CGP harus mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satunya di unit kerja kita sendiri, yaitu Bapak sendiri. Jadi mohon Bapak berkenan untuk waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ya, siap. Siap. Mangga, Terima kasih Pak. Kebetulan pada modul kali ini itu adalah terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebagai seorang pemimpin. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Mungkin saya langsung saja ya Pak ya untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana menurut Bapak bagaimana menurut Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, yang Bapak lakukan selama ini, tentu saja kan di sekolah ini banyak kasus-kasus, banyak hal-hal yang dialami oleh guru. Makanya di sini untuk mengidentifikasinya Bapak selektif, mana yang benar, mana yang salah. Mungkin dua-duanya benar, mungkin dua-duanya salah gitu. Nah, kalau misalnya itu dua-duanya benar, berarti bernilai kebajikan. Ya kan? Betul. Ada nilai kebajikan, atau istilahnya tadi dikatakan dilema etika ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya yang salah-salah itu masukan-masukan untuk kasus-kasus yang salah-salah, berarti itu masuknya mungkin nanti kebujukan moral, hanya bujukan saja itu kebujukan moral.
Jadi di sini Bapak dalam mengidentifikasi satu kasus atau permasalahan itu diselektif dulu permasalahan Iya, tersebut, selektif. apakah itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Yang mana kalau dilema etika itu benar dan benar lawan benar. Kadang kemudian bujukan moral itu ada yang benar dan salah. Baik. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin yang kita sebut tadi dilema etika itu Pak, yang benar lawan benar. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Sangat menarik sekali. Dan ini akan bingung memutuskannya. Kan ini Iya, kan iya, betul. baik, Iya. semuanya baik. Dari guru A baik, dari guru B baik, Iya. semuanya bernilai kebajikan baik. Karena semuanya baik, ya carilah yang terbaik mungkin. Cari yang terbaik, mana yang lebih manfaat, yang manfaatnya besar, yang bermaslahat, istilahnya kalau dalam Islam itu. Mana yang lebih maslahat, mana yang lebih bermanfaat dari kasus tersebut, dari hal-hal yang benar tersebut. Sehingga kalau dipadukan nanti yang paling benar itu menjadikan hal yang terpilih nantinya sebagai hal yang lebih bermaslahat lah gitu. Berarti dalam pengambilan keputusan walaupun dirasa dilema dalam perasaan, pikiran bercampur aduk karena benar lawan benar itu tadi, tapi Bapak di sana menentukan pilihan bahwa cari yang terbaik, mana yang lebih bermaslahat untuk sekolah dan kebersamaan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menentukan keputusan pengambilan keputusan itu? Ada langkah-langkahnya nggak gitu? Ya langkah-langkah yang Bapak laksanakan tentu saja harus menginventarisir mana yang terbaik lah dari situ. Diinventarisir yang terbaik, yang dikira bermanfaat, yang lebih bermanfaat. Iya. Jadi langkah-langkahnya lebih ke identifikasi kasus tersebut itu mana keputusan yang lebih terbaik. Mungkin bisa dimasukkan bijaksana juga ya Pak ya di situ ya. Jadi kitanya mengumpulkan informasi dari informan dari guru-guru berkaitan dengan hal-hal tersebut, dikumpulkan mana yang terbaik. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya misalnya kurang jelas, kurang jelas itu kalau kita ambil sebagai suatu informasi yang nantinya dijadikan penyelesaian masalah malah menjadi rancu. Jadi informasinya betul-betul harus update gitu ya. Memang betul-betul dibutuhkan. Iya, betul. Informasi ya Pak ya. Iya. Baik. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu kan dari beberapa sumber ya. Jadi kita kumpulkan aja semua informasi tersebut, dikumpulkan mana yang dirasa paling baik kita kumpulkan. Dijadikan sebagai bahan untuk penyelesaian permasalahan dilema etika tersebut. Jadi pengumpulan informasi, mana dipilah-pilih mana yang terbaik. Jadi lebih cari kepada nilai-nilai kebajikan yang ada dari informasi yang didapat gitu ya Pak ya. Betul. Baik, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya. Kan seorang pemimpin itu ya kalau memutuskan sesuatu itu kadang dengan akal, kadang dengan hati. Pasti tantangannya itu dari segi psikologis. Ketika kita berbicara dengan rekan guru berkaitan dengan permasalahan itu, secara psikologis ada perasaan yang mungkin gimana kayaknya nggak enak gitu, kayaknya nggak enak juga gitu. Padahal dia baik, isinya baik, bahasanya baik,
akan tetapi kan masukan dari yang lain juga baik, jadi Iya. takut tidak merasa dihargai Iya, gitu. betul. Itu memang tantangannya. Tantangan memikirkan mungkin perasaan atau ketika Bapak menentukan satu keputusan, apakah diterima dengan baik oleh semuanya Gitu. atau tidak gitu ya Pak. Apalagi nanti gurunya ibu-ibu baper, Penuh dengan perasaan ya. banyak perasaan. Iya, betul. Baik Pak, Iya. untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, itu mah tergantung dari masalahnya. Kasusnya, ya. Tergantung dari masalahnya. Kalau misalnya tidak terlalu berat, itu bisa diselesaikan hari itu juga Langsung, ya. secara individual lah, dengan dialog, dengan dipanggil lah, ngobrol lah, seperti, tapi tekniknya ya tidak secara langsung seperti apa mengintervensi Iya, gitu. betul. Nah, tapi kalau misalnya memang itu perlu waktu, tergantung kasusnya, tergantung permasalahannya, ya kita jadwalkan hari yang tepat, situasi, kondisi. Saya juga sebagai pimpinan kan kalau menyampaikan temuran hati harus sedang tenang. Iya. Bayangkan kalau pimpinannya hatinya lagi kalut Iya. ke sana kemari, malah menjadi kena efek. Iya, betul. Ketika kita membahas sesuatu itu malah mungkin jadi tidak enak, Iya, karena iya. kitanya tidak konsentrasi atau banyak hal yang dipikirkan gitu. Iya, betul. Jadi dilihat dulu dari kasus yang dihadapinya ya Pak ya. Ya. Baik, untuk nomor 7 Pak, pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, untuk ini kan terkadang apa juga ada kesibukan gitu, banyak yang dipikirkan, banyak yang harus dikerjakan. Ya mungkin apabila hal tersebut terjadi, mungkin kita bisa mendelegasikan lah ke wakil gitu. Tapi dengan tetap dipantau. Tetapi kalau misalnya kasus nate dan kieu-kieu kene cuma itu aja, mungkin dengan pengalaman bagaimana cara menyelesaikannya, itu bisa sesegera mungkin. Berarti ada orang-orang yang mungkin bisa membantu Bapak ya dalam menuntaskan beberapa kasus. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Pak. Terakhir? Iya, betul. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Barangkali cita-cita seorang pemimpin itu kan memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan semua pihak, termasuk tadi kan dari hal-hal yang apalagi yang benar-benar gitu, semua menjadi terpuaskan lah gitu. Jadi merasa terpuaskan, merasa terlayani. Itu kesannya kalau dilakukan seperti tadi, itu pembelajarannya itu bahwa seorang pemimpin ini harus memberikan perasaan puas kepada guru atau yang lainnya, adanya kepuasan, ada mendapatkan pelayanan yang terbaik. Siap. Iya. Berarti banyak sekali yang didapat ya Pak ya terhadap pengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin. Salah satunya yaitu tadi seorang pemimpin itu bercita-cita ingin memuaskan, menyenangkan, memberikan pelayanan terbaik terhadap apa yang diputuskan oleh Bapak. Baik, Bapak, itu saja mungkin pertanyaan dalam kesempatan wawancara kali ini. Banyak sekali yang saya dapatkan dari kesempatan kali ini dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Sama-sama melihatnya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi juga Iya. menggugah Bapak untuk ternyata ada hal yang Iya, baru betul. yang selama ini sebetulnya dilakukan, Iya, betul, tetapi betul. secara keilmuan ternyata ada Iya, bab khusus tentang betul, itu. betul. Ya, sama-sama terima kasih Iya, Bu Tatin. iya. Dan mohon maaf apabila jawaban dari Bapak Iya. kurang berkenan. Iya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak sekali lagi ya Pak ya. Siap. Sehat selalu, Amin. tetap semangat dalam aktivitas yang super luar biasanya. Sama-sama Bu Tatin, semangat. Siap, Ya. terima kasih ya Pak. Sukses. Ya. Siap. Baik, itulah wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cikalong Wetan. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatin Wahyuningsih, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Perkenalkan, nama saya Sri Sulasdi. Saya mengepalai sebuah sekolah yaitu SDN Cipada, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Memang Ibu. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Fresh setelah liburan selama 4 hari. Alhamdulillah ya. Ibu senang. Ibu maaf, pada kesempatan kali ini saya mengganggu waktu Ibu yang mungkin banyak sekali kegiatan. Diganggu dulu. Tidak apa-apa. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa, sebetulnya saya itu mendapatkan tugas dari pelatihan guru penggerak saya. Kebetulan pada modul kali ini itu ada tugas wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebagai seorang pemimpin. Sebelum lanjut kepada beberapa pertanyaan, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sama-sama sebelumnya. Semoga jawaban bisa memuaskan. Siap, terima kasih Ibu. Baik, kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun itu rujukan moral? Ini ya. Sebelum kita lanjut, bagaimana cara mengidentifikasi apa itu dilema etika dan dilema rujukan moral. Yang pendapat Ibu di sini ya, dilema etika terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan atau disebut benar dan benar. Kemudian untuk rujukan moral berkaitan dengan keputusan benar atau salah. Walaupun memang terkesan benar melawan benar, sehingga perlu ketelitian untuk menentukan apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Rujukan moral jelas keputusan yang diambil harus memuat kebenaran sesuai nilai-nilai kebajikan universal, misalnya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, dan kasih sayang, rajin, percaya diri, dan banyak lagi yang termasuk dalam rujukan moral. Lain halnya dengan dilema etika, terdapat nilai kebajikan universal yang bertentangan, itu perlu dianalisis secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Misalnya dengan menggunakan langkah-langkah paradigma individu dan masyarakat, kemudian paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, ya, paradigma kebenaran melawan kesetiaan, kemudian paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu semua termasuk ke dalam dilema-dilema yang pernah Ibu hadapi di sekolah ini, ya. Nah, selain itu ada beberapa prinsip atau paradigma. Yang pertama misalnya berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ada juga berpikir berbasis rasa peduli. Nah, itu pendapat Ibu tentang dilema yang ada di sekolah Ibu, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Ya. Baik, jadi
ibu itu sudah mengidentifikasi ketika ibu mengalami satu kasus yang ada di sekolah ibu, jadi ibu itu sebelumnya itu mengidentifikasi dulu baik itu apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral dengan yang tadi ibu sebutkan itu ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu tadi dilema etika itu ya. Sebenarnya Neng, kalau melihat dari pertanyaan yang barusan Neng diungkapkan ya, berat sebenarnya ya, dua-duanya berat. Tetapi meskipun berat, tetap saja harus dilaksanakan ya. Yang pertama itu misalnya ibu mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang terlibat dalam situasi tersebut. Misalnya integritas, keadilan, kerjasama, atau tanggung jawab. Mempertimbangkan implikasi dari setiap pilihan yang tersedia. Memikirkan bagaimana setiap pilihan akan mempengaruhi nilai-nilai kebajikan yang terlibat di individu atau kelompok yang juga terlibat dalam situasi tersebut. Ya. Kemudian ibu suka bekerjasama mengkonsultasikan dengan pihak terkait, ada guru, ada staf sekolah atau rekan sejawat, bisa juga dengan komite, bisa juga dengan orang tua. Nah, agar keputusan yang ibu ambil itu mendapat sudut pandang yang lebih luas, ya, juga dapat membantu memperoleh wawasan yang lebih luas, juga dapat melihat situasi tersebut, bisa menerapkan prinsip-prinsip etis dan pengambilan keputusan. Nah, pertimbangan prinsip individu berfokus pada solusi terbaik. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik yang menghormati nilai-nilai kebajikan yang terlibat sebanyak mungkin. Ini mungkin bisa melibatkan obrolan atau kompromi atau penyesuaian dari kedua belah pihak. Itu menurut Ibu. Jadi di sana sudah ini ya Bu ya, jadi ketika Ibu menghadapi satu keputusan itu tidak mudah ya, tapi itu memang dilihat dulu apakah dari kedua, walaupun keduanya itu sama-sama betul, tapi dilihat dulu dari nilai-nilai kebajikan yang diprioritaskan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa sih yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu ya, yang pernah atau yang Ibu lakukan, yang pertama misalnya mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangannya di mana. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang selanjutnya mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian kita uji benar atau salah. Nah, kemudian kita mengadakan atau pengujian paradigma benar melawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi trilema. Maksud trilema itu ada yang tadi ya, yang etika, yang rujukan moral ya. Nah, kemudian kita membuat keputusan. Nah, setelah kita membuat keputusan, kita juga harus membuat keputusan dan merefleksikannya. Apakah keputusan yang saya ambil itu apa betul atau masih harus direvisi? Nah, itu selalu ada refleksi dari hasil keputusan tersebut itu ya. Berarti di sini ada beberapa langkah yang selalu Ibu lakukan ketika satu keputusan diambil ya, mulai dari analisis kasus, ada langkah-langkah uji, uji trilema tadi dan seterusnya sampai nanti di akhir itu Ibu ada refleksi terhadap kasus itu. Ya, sehingga menimbulkan memutuskan keputusan yang terbaik. Betul. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif ya, tapi harus tepat sasaran. Iya, betul. Ibu di sini biasanya merefleksi dulu diri sendiri ya, refleksi dan kesadaran diri untuk merefleksikan nilai-nilai keyakinan dan prinsip etika pribadi. Kesadaran diri dan sikap preferensi pribadi akan membantu memahami bagaimana merespon dilema etika tersebut. Pertimbangkan berbagai pilihan, misalnya identifikasi dan pertimbangan berbagai pilihan yang tersedia dalam situasi tersebut. Tinjau kembali konsekuensi dari setiap pilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Bisa juga kita mendiskusikan dilema etika dengan orang lain yang kita percayai dan memiliki pandangan yang beragam. Mendengarkan sudut pandang dari berbagai perspektif dapat membantu kita untuk melihat situasi dengan lebih jelas. Kemudian juga Ibu selalu menerapkan kerangka etika. Gunakan kerangka kerja etika seperti deontologi dan yang disebut dengan kewajiban ya. Etika konsekuensiasi, konsekuensi atau etika kebajikan, karakter untuk mengevaluasi pilihan kita. Tinjau apakah pilihan kita itu sudah konsisten dan dengan prinsip-prinsip tersebut, kemudian analisis kembali nilai-nilai tersebut dengan cara mengidentifikasi nilai-nilai yang mungkin bertentangan atau berlawanan dalam kasus tersebut. Pertimbangan kembali konteks yang meliputi yaitu yang melingkupi dilema etika tersebut termasuk norma sosial, budaya, dan hukum yang relevan. Nah, faktor-faktor ini biasanya dapat mempengaruhi cara menafsirkan, menanggapi situasi tersebut. Itu menurut pendapat Ibu. Jadi ada beberapa hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ya Bu, tidak semudah itu. Pertimbangan ya, mulai dari kajian diri sendiri sampai pada nilai-nilai kebajikan, kemudian nanti apakah itu bertentangan atau tidak dengan keputusan tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terkhususnya untuk kasus-kasus dilema etika? Benar sih sebenarnya harus bagaimana cara mengambilnya. Tapi harus terjawab insya Allah ada jawaban salah dan benar tergantung kita ya. Dalam pengambilan keputusan seperti itu ya, pengambilan keputusan dalam dilema etika seringkali melibatkan sejumlah tantangan yang kompleks ya. Misalnya ada kekaburan moral ya, kemudian beberapa ketidakpastian, kebingungan dalam mengambil keputusan. Kemudian juga ada bertentangan nilai. Dilema etika sering melibatkan pertentangan antara nilai-nilai bagi individu atau kelompok ya. Misalnya pertentangan antara nilai yang kebebasan individu, keadilan sosial dapat mempersulit pengambilan keputusan. Kemudian konsekuensi yang tidak diketahui, konsekuensi yang sulit diprediksi atau indikator secara tidak pasti. Kemudian ada juga tekanan eksternal ya. Kemudian ada pula misalnya keputusan pribadi yang berlawanan dengan keputusan profesional ya. Nah, terkadang individu harus memilih antara keputusan yang mungkin lebih menguntungkan secara pribadi atau yang menguntungkan buat semuanya ya, buat kelompok ya, yang lebih standar, konsisten dengan standar etika profesional mereka ya. Kemudian ini juga bisa menjadi dilema yang sulit karena melibatkan pertentangan antara kepentingan pribadi, kepentingan, tanggung jawab profesi. Ada juga misalnya keterbatasan informasi ya ketika kita ingin mengambil keputusan secara efektif ya. Kemudian juga ada lagi misalnya resiko dampak negatifnya ya. Kemungkinan mungkin keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai ya. Kemudian ada lagi dengan memahami tantangan individu ya, lebih siap untuk menghadapi situasi dilema etika dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mereka anut ya. Itu yang sekali. Jadi tantangan di sini sangat kompleks ya, sangat kompleks. Sudah runtut sekali yang disampaikan ya, tadi itu ada kekaburan moral, ketidakpastian, kemudian ada pertentangan nilai yang diyakini baik itu individu maupun kelompok, kemudian ada tekanan eksternal, kemudian ada pertentangan antara nilai-nilai kebajikan antara pribadi dan profesionalisme kita sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang keenam, apakah Ibu pernah memiliki ada tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Dalam menyelesaikan kasus ya, Ibu biasanya melihat dulu kasusnya berat atau tidak, misalnya ringan atau tidak. Kalau memang misalnya berat, ya Ibu berjadwal, ya
buat jadwal bersama-sama dengan rekan guru. Ayo kita selesaikan, cari solusinya, bagaimana cara menghadapinya, langkah-langkah apa yang akan kita anut atau akan kita pakai. Tetapi misalnya kalau kasus seperti itu hanya ringan-ringan saja, saya laksanakan selesaikan hari itu juga tanpa memakai jadwal. Berarti untuk jadwal itu tergantung kasus yang dihadapi dulu. Jika memang kasus tersebut sangat berat dirasa, jadi ibu menentukan jadwal dengan cara ibu berkomunikasi, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, komite yang terkait dalam kasus tersebut. Kalau ringan mungkin langsung saya selesai waktu itu juga. Betul. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam yang membantu yang membantu ketika kita menyelesaikan kasus-kasus seperti dilema etika, saya biasanya berkonsultasi dulu dengan pengawas bina, dengan kelompok kepala sekolah. Kalau misalnya masih tetap tidak bisa, saya mungkin berkonsultasi bisa dengan orang tua, atau bisa juga dengan rekan sejawat sesama kepala sekolah, atau juga dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kalau misalnya tetap kita belum bisa mendapatkan keputusan yang terbaik, nah misalnya saya suka berkonsultasi dengan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Siap. Jadi orang yang berperan dan yang mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan itu tadi terlihat bagaimana kasusnya. Biasanya ibu itu selalu berkonsultasi kepada pengawas bina, K3S, komite, orang tua, rekan guru. Jika memang masih belum menemukan, makanya ibu mencari orang yang tepat, yang profesional dalam bidangnya. Baik. Untuk yang pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi kepada saya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Nah, pembelajaran seperti tadi, pengalaman seperti tadi yang telah kita paparkan dari awal sampai dengan akhir. Nah, pengalaman yang Ibu dapat, yang terasa oleh hati nurani sendiri juga bisa mengembangkan kesadaran diri sendiri, meningkatkan keterampilan analisis, penguatan integritas dan konsistensi, mengembangkan kemampuan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, perkembangan kematangan moral juga sangat penting di sini, bahwa pembelajaran yang diambil dari mengambil keputusan dilema etika dapat berbeda bagi setiap ibu-ibu tergantung pada pengalaman, nilai-nilai dan konteks spesifik dari dilema yang mereka hadapi. Itu adalah pembelajaran yang Ibu dapat selama perjalanan Ibu menjadi seorang kepala sekolah ketika menyelesaikan dilema-dilema yang ada atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi banyak sekali pelajaran yang didapatkan Bu Jadi banyak sekali, terutama untuk pengembangan diri sendiri menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Seperti itu. Butuh perjuangan sekali Bu sekali. Padahal bukan seorang psikolog, tapi mau tidak mau di dalamnya kita harus belajar. Secara tidak langsung kita belajar mengalami proses-proses itu Baik. Mungkin untuk pertanyaan sudah Ibu. Terima kasih banyak sekali referensi dan pengetahuan baru yang saya dapatkan dari Ibu pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kebetulan hari ini agak santai sih. Mungkin siang kita ada kegiatan yang lain. Semoga jawaban yang Ibu berikan dapat memuaskan. Kalau tidak puas, mungkin bisa dilanjut. Siap, insya Allah. Terima kasih ya Bu, sama-sama atas waktunya. Baik, itulah wawancara saya dengan Kepala Sekolah SD Negeri Cipada. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.